شهر رمضان الذي أنزل فيه Assalamualaikum القرآن. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kita bentar lagi akan berbuka puasa. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang keutamaan menghafal Al-Quran, kita harus tahu hadis yang berkaitan dengan menghafal Al-Quran. Hadis ini diambil dari kitab Riyadhus Shalihin terkait menghafal Al-Quran, yaitu tentang perintah untuk kita tidak melupakan hafalan Al-Quran. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan menghafal Al-Quran adalah seperti pemilik unta. Ya, apabila ia mengikatnya dan menjaganya, maka unta itu tidak akan lepas. Sebaliknya, namun apabila unta itu tidak diikat, maka unta itu akan hilang, bahkan susah dicarinya. Gitu. Pelajaran di hadis ini adalah kesamaan kita sebagai seorang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu hafalannya harus diikat bahasanya, biar hafalannya kuat. Gitu. Itu hadis untuk seseorang yang sedang berproses menghafal Al-Quran atau bahkan yang sudah 30 juz hafalnya. Bagi yang belum, ayo mulai dari sekarang. Banyak keutamaan yang nanti akan saya sampaikan terkait menghafal Al-Quran. Kita bisa mulai dari yang termudah, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, bisa juz 1 dan juz 2. Jadi mulainya nggak usah dari yang terbanyak dulu ayatnya, bisa mulai dari ayat-ayat yang pendek dulu, yang termudah, kemudian baru ayat-ayat yang panjang. Insya Allah kalau kita sudah terlatih menghafal Al-Quran, kedepannya itu akan lebih mudah hafalannya. Oke. Tadi kita sudah bahas terkait hadis. Kita langsung ke inti materi, yaitu tentang keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Berbicara keutamaan menghafal Al-Quran, kita harus tahu pertanyaan, mengapa sih seorang hafid Quran itu penting gitu? Betapa begitu pentingnya menghafal Al-Quran gitu. Ya. Di sini dibahas keutamaan yang pertama, yaitu untuk dunia. Jadi seorang penghafal Al-Quran yang pertama keutamaannya adalah mendapatkan nikmat Rabbani yang datang dari Allah. Jadi nikmat Rabbani di sini adalah nikmat mampu menghafal Al-Quran sama dengan nikmat kenabian. Ya, Masya Allah ya, disetarakan dengan kenabian gitu. Bedanya kita tidak mendapatkan wahyu. Kalau Nabi kan mendapatkan wahyu tentunya gitu ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjanjikan keberkahan kebaikan dan kenikmatan bagi penghafalnya. Jadi keberkahan di sini tidak harus dengan banyaknya harta. Berarti saya seorang penghafal Al-Quran yang nanti dapat harta banyak, tidak. Tapi keberkahan di sini adalah bisa jadi nikmat sehat, nikmat kita bisa bahagia, atau nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga. Tentunya bagi yang sudah berkeluarga. Tuh ya. Yang ketiga, seorang hafid Quran adalah orang yang mendapatkan tasyrif nabawi, yaitu apa? Penghargaan dari Nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW sebelum berarti pas perang Uhud itu memberikan penghargaan bagi para sahabatnya, terutama yang hafal Al-Quran, bagi para syuhadanya itu dengan di pemakamannya diutamakan gitu. Jadi siapa yang para penghafal Al-Quran itu diutamakan untuk dimakamkan secara dahulu gitu. Luar biasa ya, diutamakan. Dan
Nabi juga memberikan penghargaan-penghargaan yang lainnya, banyak ya. Lanjut, yang keempat adalah para penghafal Al-Quran adalah ciri orang yang diberi ilmu. Ya. Otomatis ya, Allah akan memberikan ilmu yang lebih padanya gitu ya. Bahkan banyak orang yang penghafal Al-Quran dia orang yang cerdas gitu. Kita banyak temui itu ya. Yang selanjutnya ada penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu diakui keberadaannya di bumi ini sebagai keluarganya Allah. Selanjutnya yang terakhir itu untuk dunia, menghormati seorang hafid Quran berarti adalah mengagungkan Allah. Jadi kita harus bisa menghormati seorang yang hafal Quran. Ya, balasannya adalah kita seperti mengagungkan Allah. Masya Allah. Itu adalah 6 keutamaan di dunia. Nah, tadi bukan hanya di dunia ya, sekarang ada di akhirat. Nah, keutamaan di akhirat ada 6 juga sama. Kita percepat ya, karena waktunya sedikit. 1, Al-Quran akan menjadi penolong bagi para penghafalnya di hari kiamat nanti. Yang kedua, penghafal Al-Quran akan meninggikan derajat manusia di surga nanti. Ya, yang ketiga, para penghafal Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat di sana. Ya. Di akhirat nanti kita semisal jadi penghafal Al-Quran berkumpul dengan para malaikat yang taat dan mulia. Yang keempat, bagi para penghafal Al-Quran akan diberikan penghormatan berupa tajul karomah, yaitu seperti mahkota kemuliaannya. Ya. Diberikan mahkota kemuliaan. Yang kelima, kedua orang tua kita juga akan mendapatkannya kemuliaan dan nanti di hari akhir nanti atau di akhirat nanti. Yang terakhir adalah seorang penghafal Al-Quran otomatis kita mendapatkan pahala yang banyak, ya, pahala yang banyak. Dan itu adalah 6 keutamaan kita di akhirat nanti. Jadi bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi yang utama adalah kalau kita mau jadi penghafal Al-Quran, niatnya kita diluruskan, yaitu hanya untuk mencari ridha Allah. Semoga bermanfaat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.